Ya mana? Oh ini dulu, satu dulu ya. Pak Nasirin. Waalaikumsalam. Ya. Pada zaman Nabi Musa kan, Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Terus Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Terus Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat dan seluruh makhluk. Ya. Kalau di Irian Jaya, misalnya belum tersentuh agama, bagaimana? Apakah kafirkah? Pertanyaannya itu aja dah. Ya, baik. Ya. Jadi syarat melakukan amal ibadah ketika orang itu sudah alim mengetahui ya. Kalau kita ngaji fikih kan begitu. Syarat-syarat orang sholat, Islam, balik, berakal kan gitu ya, termasuk mengetahui hukum-hukumnya. Jadi buat orang-orang tertentu yang berada di pelosok-pelosok yang belum ada dakwah Islam, mereka kan mengikuti agama nenek moyang, animisme. Misalnya dibicarakan di Papua pedalaman, juga Puncak Jaya, Okonaru, Ernatoli, kan gitu, Agas, Asbo dan segala macam bagian pedalaman. Itu mereka mengikuti kebudayaan mereka, ya. Nah, sekarang belum tersentuh agama, mereka nggak tahu apakah mereka akan dituntut sebagai mukallaf. Orang yang dituntut mukallaf adalah orang yang nyampe agama kepada mereka. Kalau mereka nggak tahu, Rufi al-qalamu an salatin, diangkat hukum kepada mereka, dianggap 3 dari salah satunya ini. Yang pertama adalah orang yang tidur sampai bangun, itu diangkat. Orang yang gila sampai sembuh, anak kecil sampai balik. Jadi belum ada agama kepada mereka, belum ada syiar, maka mereka dianggap orang yang tidak tahu. Pernah nggak mendengar dulu di NTB ada orang sholat cuma 3 waktu? Pernah dengar nggak ceritanya? Di pedalaman NTB itu di pegunungan ada mungkin Rinjani ya. Kalau gunung di Lombok gunung apa itu? Rinjani ya, dekat Pulau Komodo ya. Danau Kalimantan apa itu? Jadi ada kiai ustadz ngajarin agama sholat. Baru ngajarin sholat 3 waktu udah mati, nggak ada yang terusin. Akhirnya orang sholat cuma 3 waktu. Apakah salah? Enggak, memang ilmunya kayak gitu. Lah sekarang ilmu itu sudah bisa kemana-mana diakses ya. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Jadi buat orang-orang yang belum masuk dakwah agama Islam, mereka mengikuti kebiasaan yang dulu. Kalau masalah hisab, Allah yang lebih tahu. Tapi secara hukum syar'i mereka nggak dituntut untuk ikuti Islam karena mereka belum tahu tentang Islam. Mereka animisme dan dinamisme ya gitu. Silakan Pak, ini dari Bogor. Allah wabarakatuh. Itu dia mencinta waktunya sempit di koma ya. Yang sempit waktunya dia mau apa? Dia melakukan cepat di koma lagi gitu ya. Kita ngambil sholat sunnah, langsung kita berdoa aja gitu kiai. Itu cara syarat gimana kiai? Boleh nggak gitu? Ya, jadi begini, yang muakkad itu kan rawatib. Tahu rawatib ya? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu namanya rawatib. Misalkan kita nyampe ya 2 menit lagi koma, kita masih sholat, keburu kita sholat sunnah ya. Sholat sunnahnya dulu, karena sholat sunnahnya ini adalah mengikuti sholat wajib, namanya kifayah. Kata kifayah namanya rawatib itu muakkadah ya. Kalau berdoa nanti kan masih banyak kesempatan, dan ketika kita sholat termasuk berdoa. Kita ngaji fikih, as-sholat apal lugatan doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Jadi ketika kita sholat aja udah doa. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, apa yang kita baca? Rabbi. Kita duduk di antara 2 sujud, baca kita apa? Rabbi firli warhamni wajburni. Doa bukan itu? Doa.
Jadi sholat itu intinya doa. Ihdinas siratal, doa bukan? Doa. Jadi ketika ada buat sholat atau berdoa, sholat dahulukan. Karena di dalam sholat ada doa, tapi di dalam doa tidak ada. Karena itu rawatib dahulukan yang muakkad, yaitu sholat. Kecuali tinggal 40 detik, jangan sholat lah. Oh, kita kan ambil utama. Ibadah juga pakai akhlak. Ibadah pakai ibadah juga pakai adab. Kalau udah mau komat itu kurang 10 detik, kita sholat. Nama usolli sunnatan Qobliyah Allah astagfirullah. Baru takbir udah komat titit, mau komat kagak enak. Karena komat doa punya komat gitu ya. Dia komat dengan orang mahal lagi sembahyang jangan komat. Tahu ada orang sembahyang hargain reng. Reng, kita reng. Jadi sholat itu juga pakai adab. Ada kebersamaan kita gitu ya. Kalau udah mepet waktunya komat, nggak apa-apa dah, nggak ada keutamaan. Sholat tapi dapat ada. Atau seandainya mepet kurang semenit, ya sholatnya diperkenan, agak percepat. Jangan tambah dilambat-lambatin. Yang lain udah duduk nunggu semua, dia sendirian lambat-lambatin. Biar cuma pada melihat. Ya, jadi kayak itu utamakan sholatnya baru doa gitu ya. Cukup ya.